Suamiku tertawa puas saat mendengar vonis matiku, tanpa sadar bahwa 5 hari tersisa ini adalah jebakan yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Aroma parfum mahal di ruangan ini mendadak kalah telak oleh bau kotoran kerbau yang meluncur bebas di atas gaun pengantinku. Aku berdiri mematung di tengah aula mewah yang beberapa detik lalu masih penuh dengan tawa palsu para tamu kelas atas. Bayangkan saja, 1 jam lagi aku seharusnya mengucap janji suci, tapi sekarang penampilanku lebih mirip korban kecelakaan di kandang ternak daripada seorang mempelai wanita. Ibu Lastri, calon mertuaku yang terhormat, berdiri di depanku dengan ember kosong dan senyum kemenangan yang sangat lebar, seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre nasional. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, menikmati setiap tetes cairan coklat yang merusak kain sutra impor yang harganya bisa untuk membeli 1 buah mobil kecil ini. Para tamu undangan, yang biasanya sibuk memamerkan jam tangan mewah mereka, sekarang hanya bisa melongo dengan mulut terbuka lebar sampai-sampai kalau ada lalat lewat mungkin akan langsung bersarang di sana. Aku menarik napas panjang, mencoba mencari sedikit oksigen di antara aroma yang sangat ajaib ini. Jujur saja, aku sudah menduga wanita ini akan melakukan sesuatu yang gila, tapi kotoran kerbau benar-benar di luar ekspektasiku. Aku sempat berpikir dia akan menyiramku dengan air keras atau mungkin melempar kue tar ke mukaku. Tapi ternyata dia memilih pendekatan yang lebih organik. Di pojok sana, Reno, pria yang hampir saja menjadi suamiku, berdiri seperti patung selamat datang di depan mal. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, dan dia sama sekali tidak bergerak untuk membelaku. Aku melihatnya dan merasa kasihan, bukan karena dia malu, tapi karena dia ternyata memang secupu itu di depan ibunya sendiri. Padahal di media sosial, dia selalu bergaya seperti pahlawan yang siap melindungi dunia, tapi kenyataannya, menghadapi ibunya yang membawa ember saja dia langsung kena mental. Ini tempatmu yang sebenarnya, Maya. Suara Ibu Lastri melengking, memecah keheningan yang canggung itu. Dia tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas kasar yang merusak suasana syahdu musik klasik di latar belakang. Dia bilang kalau gaun mewah ini tidak cocok untuk gadis yatim piatu yang biasa mengurus anak panti asuhan sepertiku. Menurutnya, bau panti asuhan yang dia sebut, bau kemiskinan, itu harus dirayakan dengan cara yang setara. Aku hanya diam, tidak berteriak, tidak juga menangis sesenggukan seperti pemeran utama di sinetron jam tayang utama. Menangis hanya akan membuat kotoran ini masuk ke mataku, dan itu pasti akan sangat perih. Aku justru sibuk menghitung dalam hati, 1, 2, 3, menunggu saat yang tepat untuk memberikan kejutan balik yang sudah aku siapkan dengan bantuan Gali. Keadaan di aula semakin kacau, ada tamu yang sibuk memotret dengan ponsel mereka, pasti untuk bahan gosip di grup WhatsApp sosialita mereka sore nanti. Ada juga ibu-ibu yang menutup hidung dengan sapu tangan sutra. Wajah mereka tampak tersiksa antara rasa ingin tahu dan rasa ingin muntah. Aku melihat ke arah panggung utama, di mana sebuah layar LED raksasa masih menampilkan foto-fotoku dan Reno yang tampak sangat bahagia. Foto itu terlihat sangat ironis sekarang, apalagi dengan penampilanku yang sudah berubah warna menjadi coklat begini. Aku melangkah perlahan menuju meja catering yang letaknya tepat di samping Ibu Lastri. Gerakanku sangat tenang, mungkin terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dihina habis-habisan di hari pernikahannya sendiri. Aku meraih sebuah nampan perak yang berisi tumpukan puding coklat raksasa dengan hiasan buah ceri di atasnya. Tekstur puding itu sangat lembut, goyang-goyang sedikit kalau nampannya digerakkan, hampir mirip dengan gelambir di leher Ibu Lastri kalau dia sedang marah-marah. Tanpa aba-aba, aku mengangkat nampan itu tinggi-tinggi. Ibu Lastri yang tadinya masih asyik menghinaku mendadak berhenti bicara saat melihat bayangan nampan besar di atas kepalanya. Belum sempat dia mengeluarkan makian baru, aku sudah menghantamkan nampan itu tepat ke wajahnya. Bunyi, plak, yang dihasilkan sangat memuaskan, disusul dengan suara, pias, saat puding dingin itu pecah dan menempel sempurna di seluruh wajah. Sanggul,
dan perhiasan berliannya. Sekarang gantian dia yang mematung dengan sisa-sisa ceri yang tersangkut di bulu mata palsunya. Semua orang di ruangan itu berteriak kaget. Ada yang bahkan sampai tersedak minuman saking syoknya melihat menantu yang biasanya pendiam ini mendadak jadi atlet lempar puding. Aku mendekat ke telinganya, mengabaikan bau kotoran di tubuhku sendiri, lalu berbisik pelan kalau ini baru permulaan dari pesta yang sesungguhnya. Aku melihat Reno mencoba melangkah maju, mungkin ingin memarahi aku, tapi aku hanya menunjuk wajahnya dengan jari yang masih terkena puding. Dia langsung berhenti di tempat. Ketakutan kalau nampan perak itu akan mampir ke wajah tampannya juga. Aku berjalan menjauh dari mereka menuju ke arah Gali yang sudah siap di meja operator audio visual. Bau kotoran kerbau ini memang menyengat. Tapi rasa puas di hatiku jauh lebih kuat. Aku memberikan jempol ke arah Gali, dan dalam sekejap, lampu aula meredup. Layar LED yang tadinya menampilkan foto romantis itu mendadak mati, lalu berganti menjadi tampilan folder komputer yang sangat rahasia. Aku tahu, hari ini tidak akan ada pernikahan. Yang ada hanyalah pemakaman untuk reputasi keluarga Lastri yang selama ini dianggap suci oleh publik. Di layar itu, satu persatu bukti kejahatan keuangan hotel-hotel milik Ibu Lastri mulai terpampang nyata, lengkap dengan angka-angka merah yang menunjukkan penggelapan uang asuransi para karyawannya. Para tamu undangan yang tadinya sibuk menertawakan penampilanku, sekarang mendadak diam 1000 bahasa. Mereka adalah orang-orang bisnis. Mereka tahu persis apa arti angka-angka di layar itu. Itu bukan sekadar kesalahan administrasi. Itu adalah tindak pidana murni. Aku melihat wajah Ibu Lastri yang masih berlumuran puding coklat berubah dari marah menjadi sangat ketakutan. Dia mencoba berteriak menyuruh orang mematikan layar itu. Tapi Gali sudah memblokir semua akses kontrol ruangan. Dia hanya bisa berdiri di sana, menjadi tontonan publik dengan wajah penuh makanan, sementara rahasia gelapnya dikuliti habis-habisan di depan mata relasi bisnis terpentingnya. Aku merasa beban berat di pundakku selama berbulan-bulan ini mendadak hilang. Memang gaunku hancur, memang aku gagal menikah, tapi setidaknya aku tidak perlu menghabiskan sisa hidupku dengan keluarga monster ini. Aku melirik Reno untuk terakhir kalinya. Dia masih diam, tapi sekarang dia menangis tanpa suara. Mungkin dia menangis karena ibunya ditangkap, atau mungkin karena dia sadar kalau mulai besok dia tidak akan bisa lagi pamer mobil mewah, karena semua aset keluarganya pasti akan disita. Apapun alasannya, aku tidak peduli lagi. Aku berbalik arah, berjalan menuju pintu keluar dengan kepala tegak, membiarkan ekor gaunku yang kotor menyapu lantai marmer aula yang dingin. Aku baru saja menyadari satu hal. Ternyata bau kotoran kerbau tidak sebusuk bau kemunafikan orang-orang kaya ini. Kenyataan memang pahit. Tapi lebih pahit lagi jamu buatan Mas Bram yang setiap malam dia paksa aku minum. Ini ramuan awet muda dan penyubur kandungan. Sayang. Katanya manis sekali setiap kali menyodorkan gelas berisi cairan pekat itu. Aku yang naif percaya saja. Meminumnya sampai habis meski rasanya aneh dan membuat perutku melilit. Ternyata, itu bukan jamu penyubur, melainkan racun tikus dosis rendah dicampur serbuk kaca halus yang diracik pelan-pelan untuk menggerogoti organ dalamku. Pantas saja badanku makin hari makin kurus kering seperti kerupuk layu. Pintu kamar mandi di sudut ruangan terbuka pelan, membuyarkan lamunanku. Dokter Prasetyo keluar dari sana sambil menggeleng-gelengkan kepala. Wajah seriusnya tadi sudah hilang berganti dengan ekspresi prihatin campur gemas. Ternyata beliau tidak benar-benar pergi, melainkan bersembunyi di kamar mandi untuk menjadi saksi bisu kebusukan suamiku. Edan tenan suamimu itu, Erate. Umpat Dokter Prasetyo dengan logat Jawanya yang kental, lupa dengan bahasa baku dokternya. Saya mau muntah dengar akting nangisnya tadi. Kalau bukan karena sumpah dokter dan janji saya sama almarhum bapakmu, sudah saya suntik obat tidur gajah dia tadi biar diam. Aku tersenyum tipis, mencoba duduk bersandar di bantal yang ditumpuk tinggi. Terima kasih, Pak D. Kalau Pak D tidak curiga sama hasil cek darahku bulan lalu, mungkin 5 hari lagi aku benar-benar pindah alam. Dokter Prasetyo mendekat, memeriksa infusku yang isinya cuma vitamin dosis tinggi, bukan obat keras seperti yang tertulis di label palsu botolnya. Kamu kuat, Enduk. Bapakmu pasti bangga punya anak sekuat kamu. Tapi ingat, permainan ini berbahaya. Bram itu nekat.
Apalagi sekarang dia merasa sudah di atas angin karena mengira kamu sekarat. Kamu harus hati-hati. Memang benar kata Pak De Prasetyo, Mas Bram itu nekat, tapi dia juga ceroboh. Saking cerobohnya, dia pikir aku tidak tahu kalau uang bulanan pabrik batik sering dia ambil diam-diam untuk judi daring dan membelikan tas-tas bermerek buat selingkuhannya. Ya, aku tahu soal wanita itu. Namanya Elsa, perempuan muda yang katanya teman arisan sosialita. Padahal aslinya cuma benalu yang numpang hidup. Aku memandang keluar jendela, melihat langit sore kota Solo yang mulai memerah. Di luar sana, orang-orang mungkin sedang sibuk pulang kerja, makan malam bersama keluarga, atau sekadar menikmati wedang ronde di pinggir jalan. Hidup berjalan normal bagi mereka. Tapi bagiku, ini adalah medan perang. Ranjang rumah sakit ini adalah benteng pertahanan terakhirku. Tenang saja, Pak De. Jawabku sambil memutar-mutar alat perekam suara di jari-jariku. Mas Bram pikir dia sutradara yang mengatur kapan film hidupku selesai. Dia lupa. Kalau yang punya gedung bioskopnya itu aku. 5 hari ini bakal jadi 5 hari terpanjang dalam hidupnya. Bukan hidupku. Perutku berbunyi nyaring memecah suasana serius itu. Dokter Prasetyo tertawa terkekeh. Nah, itu tanda vital yang bagus. Orang mau mati tidak mungkin lapar minta sate buntel. Nanti saya suruh suster selundupkan makanan enak lewat pintu belakang. Jangan makan makanan rumah sakit yang hambar itu. Nanti kamu malah sakit beneran karena tidak selera makan. Kami tertawa kecil. Tawa persekongkolan yang terasa melegakan di tengah situasi gila ini. Mas Bram mungkin sekarang sedang menyetir mobilnya pulang. Membayangkan dirinya jadi raja minyak baru di Solo. Dia mungkin akan menelepon Elsa. Merayakan kabar gembira. Ini dengan makan malam mewah pakai kartu kreditku. Yang sebentar lagi akan kubikin kejutan manis saat digesek. Rencana di kepalaku sudah tersusun rapi seperti motif batik tulis yang rumit namun indah. Langkah pertama sudah berhasil, membuat dia percaya kalau aku tidak berdaya. Langkah selanjutnya adalah membiarkan dia menari-nari kegirangan sampai dia lupa daratan. Lalu menarik karpet di bawah kakinya saat dia sedang melompat paling tinggi. Aku meraih ponselku yang kusenyumkan di bawah bantal. Ada pesan masuk dari Marni. Asisten rumah tangga senior yang sudah kuanggap ibu sendiri. Pesannya singkat tapi padat. Tuan Bram baru saja pulang, Mbak. Dia bawa perempuan itu masuk ke rumah. Mereka lagi ketawa-ketawa di ruang tamu sambil pegang-pegang vas bunga antik ibu. Darahku mendidih membaca pesan itu. Berani-beraninya dia membawa gundik masuk rumah peninggalan orang tuaku saat aku, dianggap, sedang meregang nyawa. Rumah joglo itu adalah tempat suci bagiku, tempat di mana bapak dan ibu membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Mas Bram benar-benar sudah melampaui batas. Dia pikir rumah itu hotel gratisan? Tapi aku menarik napas panjang, menahan emosi. Marah-marah sekarang tidak ada gunanya. Biarkan saja. Biarkan mereka merasa menang. Biarkan Elsa mencoba semua perhiasanku. Biarkan Mas Bram duduk di kursi kerja bapak dengan sombongnya. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasanya saat jatuh nanti. Aku membalas pesan Marni dengan cepat. Biarkan saja, Embok. Jangan ditegur. Tapi tolong pasang mata dan telinga tambahan di ruang kerja dan kamar utama. Dan satu lagi, kalau Elsa minta dimasakkan sesuatu, kasih garam yang banyak biar darah tingginya kumat. Tentu saja bagian terakhir itu cuma bercanda, meski aku sangat ingin melakukannya. Marni pasti mengerti. Dia adalah sekutu terbaikku di dalam rumah itu. Wajahnya yang lugu dan penurut sering menipu orang. Padahal Marni punya otak detektif yang lebih tajam daripada polisi di film-film. Malam semakin larut di rumah sakit. Suara detak jam dinding terdengar berirama, seolah menghitung mundur waktu. Bukan waktu kematianku, tapi waktu kehancuran Mas Bram. Aku memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk mengumpulkan tenaga. Besok, pertunjukan sesungguhnya baru akan dimulai. Aku, Ratna, pewaris tunggal Batik Kencana, tidak akan mati konyol di tangan mantan model gagal yang bisanya cuma menghabiskan uang istri. Tunggu tanggal mainnya, Mas. Gumamku pelan pada kegelapan kamar.
Akan kubuat kau menyesal pernah dilahirkan. Kalau ada lomba tidak tahu diri tingkat nasional, aku yakin piala bergilirnya sudah pasti jatuh ke tangan suamiku dan pacar gelapnya malam ini. Aku masih duduk bersandar di ranjang rumah sakit, tapi mataku terpaku pada layar ponsel pintar di genggaman. Bukan, aku bukan sedang menonton drama Korea atau video kucing lucu. Aku sedang menonton siaran langsung kehidupan nyata yang jauh lebih menguras emosi, yang dikirimkan secara diam-diam oleh Embok Marni dari rumah. Panggilan video itu tersambung dengan posisi kamera yang strategis, diselipkan di antara toples kerupuk dan vas bunga di rak ruang tengah, memberikan sudut pandang sempurna ke seluruh penjuru ruangan tanpa mengundang curiga. Di layar ponselku yang berukuran 6 inci itu, terlihat pintu depan rumah joglo warisan bapak terbuka lebar. Mas Bram melangkah masuk dengan gaya jalan yang dibuat gagah, mirip seperti jenderal perang yang baru saja menaklukkan wilayah musuh. Tapi bukan itu yang membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Di belakangnya, mengekor seorang wanita muda dengan pakaian yang menurutku kurang bahan, berjalan sambil mengunyah permen karet dengan mulut terbuka. Itu dia, Elsa. Perempuan yang selama ini cuma kulihat fotonya di galeri tersembunyi ponsel Mas Bram, kini nyata-nyata menginjakan kakinya di lantai tegel kunci rumahku. Lantai yang setiap pagi digosok mengkilap oleh Embok Marni dengan ampas kelapa, kini dikotori oleh sepatu hak tinggi penuh lumpur yang bahkan tidak dia lepas saat masuk ke dalam. Sopan santunnya benar-benar minus. Sepertinya ketinggalan di rahim ibunya saat lahir. Wah, Mas, ini rumahnya. Suara cempreng Elsa terdengar jelas lewat pelantang suara ponselku. Dia memutar-mutar badannya, memandang sekeliling dengan tatapan meremehkan. Gede sih, tapi kok suasananya suram begini ya? Banyak kayu-kayu tua. Baunya juga kayak bau kemenyan. Apa nggak ada hantunya di sini? Aku mendengus kesal di kamar rawat. Bau kemenyan gundulmu. Itu bau aromaterapi cendana mahal yang kubeli khusus untuk menenangkan pikiran. Dasar orang kota yang tidak tahu seni. Tahunya cuma bau parfum diskonan yang menyengat hidung. Mas Bram tertawa. Suara tawanya memantul di dinding-dinding kayu jati yang kokoh. Dia merangkul pinggang Elsa dengan santai, seolah-olah dia adalah pemilik sah sertifikat tanah bangunan ini. Sabar dong, sayang. Namanya juga rumah orang tua, selera kampung. Nanti kalau si Ratna sudah lewat, kita rombak total rumah ini. Kita ganti jadi model minimalis modern, temboknya kita cat putih semua. Terus kayu-kayu tua ini kita jual saja. Lumayan loh harganya buat beli mobil baru. Jantungku rasanya berhenti berdetak sedetik mendengar rencana busuk itu. Rumah joglo ini bukan sekadar tumpukan kayu dan batu bata. Ini adalah jiwa bapak dan ibu. Setiap ukiran di tiang penyangga itu punya cerita. Setiap sudut ruangan punya kenangan masa kecilku. Dan dengan entengnya dia mau menjualnya demi mobil baru? Rasanya aku ingin melompat keluar dari layar ponsel dan melempar sandal jepit ke mulutnya yang besar itu. Tiba-tiba, sosok Embok Marni muncul di layar. Wanita parubaya bertubuh gempal itu berjalan tergopoh-gopoh dari arah dapur sambil mengelap tangannya yang basah kecelemek. Wajahnya terlihat kaget. Tapi aku tahu itu cuma akting. Embok Marni adalah pemain watak alami. Dia bisa terlihat polos padahal otaknya sedang merekam setiap detail kejadian untuk dilaporkan padaku. Tuan Bram sudah pulang. Sapa Embok Marni dengan nada datar. Matanya melirik tajam ke arah Elsa yang masih sibuk memegang-megang koleksi wayang kulit bapak di dinding. Ini, bawa tamu ya, Tuan? Mau dibuatkan minum apa? Bram berdeham, mencoba terlihat berwibawa di depan pembantu. Iya, Embok, ini Non Elsa, rekan bisnis saya. Dia bakal sering main ke sini mulai sekarang buat bantu urusan kantor. Tolong buatkan teh manis hangat 2. Sama keluarkan kue-kue di toples. Saya lapar. Rekan bisnis? Sejak kapan? Rekan bisnis. Datang malam-malam pakai baju pesta sambil gelendotan manja begitu? Embok Marni pasti sedang menahan mual di sana. Oh, rekan bisnis. Ulang Embok Marni penuh penekanan, membuat Elsa sedikit salah tingkah. Baik, Tuan. Tapi maaf, kue di toples sudah habis. Kemarin, kan sudah dibawa Tuan semua ke kantor. Katanya buat camilan rapat.
Di dapur cuma ada singkong rebus sisa tadi pagi. Mau. Aku menutup mulut menahan tawa. Bagus sekali. Embok Marni. Serangan pasif-agresif yang cantik. Padahal aku tahu di lemari makan ada stok kue nastar nanas kesukaan Mas Bram. Tapi Embok Marni jelas tidak sudi menghidangkannya untuk tamu tak diundang itu. Bram terlihat kesal. Wajahnya memerah padam karena malu di depan selingkuhannya. Ya sudah. Singkong juga tidak apa-apa. Gorengkan sebentar biar hangat. Jangan banyak tanya. Kerjakan saja. Embok Marni mengangguk patuh lalu berbalik menuju dapur. Sebelum benar-benar menghilang dari jangkauan kamera, kulihat dia sempat menoleh ke arah kamera tersembunyi dan mengedipkan sebelah matanya. Sinyal aman. Wanita tua itu benar-benar permata keluargaku. Sepeninggal Embok Marni, Elsa langsung melepaskan pelukannya dan berjalan menuju sofa kulit besar di tengah ruangan. Tanpa permisi, dia menjatuhkan badannya di sana, mengangkat kakinya ke atas meja kopi yang terbuat dari kaca tebal. Ih, pembantumu itu nyebelin banget sih, Mas. Matanya lo, kayak mau nelan orang. Keluh Elsa sambil memijat betisnya. Nanti kalau kita sudah resmi jadi tuan rumah, pecat saja dia. Ganti sama yang lebih muda dan enak dipandang. Risih aku dilihatin terus sama orang tua. Beres. Sayang. Semuanya beres. Jawab Bram sambil duduk di sebelah Elsa. Tangannya mulai bergerilya memijat bahu wanita itu. Tunggu 5 hari lagi. Cuma 5 hari. Setelah Ratna meninggal, surat-surat rumah ini otomatis jatuh ke tanganku. Si Marni itu bisa kita tendang detik itu juga. Kamu yakin dia bakal mati 5 hari lagi? Tanya Elsa ragu. Jangan-jangan dia kuat kayak kucing nyawa 9. Bram tertawa meremehkan. Yakin 100%. Dokter Prasetyo sendiri yang bilang. Organ tubuhnya sudah rusak parah. Lagian, obat racikan spesialku kan sudah bekerja maksimal. Tadi di rumah sakit, mukanya sudah pucat seperti mayat hidup. Dia bahkan sudah tidak punya tenaga buat marah-marah. Tanda tangannya di surat wasiat nanti cuma formalitas. Mendengar percakapan mereka, rasa kantukku hilang total. Rasa lelah di tubuhku berganti dengan suntikan adrenalin yang membakar semangat. Jadi begitu rencananya. Membuang Marni, menjual rumah, dan menikmati hidup di atas penderitaanku. Mereka pikir mereka sedang merencanakan masa depan yang indah. Padahal mereka sedang menggali lubang kubur sendiri. Tiba-tiba Elsa bangkit dari sofa dan berjalan menuju lemari pajangan kaca di sudut ruangan. Itu lemari keramat. Di sana tersimpan koleksi kain batik tulis kuno buatan nenek buyutku yang usianya sudah ratusan tahun. Harganya tak ternilai. Bahkan kolektor dari luar negeri pun pernah menawar dengan harga fantastis tapi bapak menolak menjualnya. Mas, ini kain-kain kumal begini ngapain disimpan di lemari kaca sih? Tanya Elsa sambil mengetuk-ngetuk kaca lemari dengan kuku panjangnya yang berwarna merah norak. Baunya pasti apek. Mending dibuang. Ganti pajangan kristal atau keramik impor gitu biar kelihatan mewah. Jangan sentuh, teriakku refleks di kamar rumah sakit. Meski aku tahu mereka tidak bisa mendengarku. Bram menghampiri Elsa, berdiri di sampingnya sambil berkacak pinggang. Itu batik keramat, kata si Ratna. Katanya sih harganya mahal. Tapi aku nggak ngerti seninya di mana. Cuma kain coret-coret doang. Nanti kita jual kiloan saja ke pasar loak. Atau kita jadikan lap meja kalau tidak laku. Dihina, direndahkan, dan tidak dihargai. Warisan leluhurku dianggap kain lap meja oleh manusia-manusia dangkal ini. Tanganku gemetar memegang ponsel, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang meluap-luap. Cukup sudah. Aku tidak bisa membiarkan mereka merusak lebih banyak lagi. Di layar, Embok Marni kembali muncul membawa nampan berisi 2 gelas teh dan piring berisi singkong goreng yang sepertinya sengaja digoreng agak gosong. Dia meletakkan nampan itu di meja dengan sedikit kasar, menimbulkan bunyi trak yang cukup keras. Silakan, Tuan, Non. Singkong goreng spesial, ucap Embok Marni datar. Elsa menatap singkong itu dengan jijik. Ih, gosong. Kamu bisa masak enggak sih? Maaf, Non. Kompornya apinya kebesaran. Maklum kompor tua.
Sama kayak rumahnya. Sama kayak pembantunya. Kalau tidak mau, ya tidak usah dimakan. Jawab Mbok Marni berani. Lalu melenggang pergi tanpa menunggu jawaban. Bram melotot. Hendak memarahi Marni. Tapi Elsa menahannya. Sudah, Mas. Jangan ribut sama pembantu. Bikin kerut di wajah nambah saja. Mending kita bahas rencana liburan kita setelah pemakaman istrimu nanti. Kita mau ke Bali atau ke Eropa? Eropa dong, jawab Bram cepat. Wajahnya langsung cerah kembali membayangkan liburan mewah. Kita belanja sepuasnya di Paris. Uang warisan Ratna tidak akan habis 7 turunan. Aku mematikan sambungan video call itu. Rasanya sudah cukup asupan racun visual untuk malam ini. Perutku mual, tapi bukan karena penyakit. Mual melihat tingkah laku mereka yang sudah di luar batas kewajaran manusia. Aku meletakkan ponsel di nakas, lalu menarik napas dalam-dalam. Oksigen murni yang keluar dari selang di hidungku terasa dingin menyejukkan paru-paru. Mereka mau ke Eropa? Boleh saja. Tapi tiket yang akan kudapatkan untuk mereka bukan tiket pesawat ke Paris, melainkan tiket satu arah menuju penjara. Pintu kamar rawatku diketuk pelan. Seorang perawat muda masuk membawa nampan makan malam. Baunya harum, bukan bau bubur hambar rumah sakit. Ternyata sate ayam. Dokter Prasetyo benar-benar menepati janjinya menyelundupkan makanan enak. Mbak Ratna, ini titipan dari Dokter Prasetyo. Bisik perawat itu sambil tersenyum. Katanya harus dihabiskan biar punya tenaga buat. Apa ya tadi bilangnya? Oh iya, buat menabok orang. Aku tertawa kecil. Sate ayam ini terlihat 1000 kali lebih menggugah selera daripada singkong gosong yang sedang dimakan Bram dan Elsa di rumahku sekarang. Aku meraih tusuk sate pertama dengan semangat. Bilang ke Dokter Prasetyo, terima kasih. Kataku pada perawat itu. Tenagaku sudah terisi penuh. Besok, kita mulai mainkan babak kedua. Malam ini biarlah Bram tidur nyenyak di rumahku, memimpikan menara Eiffel dan tas-tas bermerek. Karena besok pagi, saat dia bangun, aku pastikan mimpi indahnya itu akan mulai retak sedikit demi sedikit. Rumah joglo itu mungkin terlihat diam, tapi dia punya caranya sendiri untuk menolak tamu yang berniat jahat. Dan dengan bantuan Mbok Marni, istana tuaku akan menjadi labirin yang membingungkan bagi mereka berdua. Bangun pagi dengan tubuh yang segar bugar di rumah sakit itu rasanya aneh. Seperti murid nakal yang membolos sekolah tapi malah didukung penuh oleh kepala sekolahnya. Matahari pagi menyelinap masuk lewat celah tirai jendela. Menyapa kulitku yang kata Mas Bram sudah mirip mayat hidup. Padahal, setelah makan sate ayam semalam dan tidur nyenyak tanpa gangguan dengkuran suamiku, aku merasa bisa lari maraton keliling kota Solo sekarang juga. Tapi tentu saja, aku harus menahan diri. Peranku sebagai istri sekarat yang menyedihkan belum selesai. Dokter Prasetyo masuk ruangan saat aku sedang asyik melakukan peregangan ringan di tepi ranjang. Beliau membawa sebuah map berwarna biru. Wajahnya tampak serius tapi matanya berbinar jenaka. Tanpa basa-basi, dokter sepuh itu melemparkan map tersebut ke pangkuanku. Isinya adalah hasil laboratorium forensik dari sisa jamu yang diam-diam diamankan oleh Dokter Prasetyo minggu lalu. Jamu spesial, buatan tangan suamiku tercinta yang katanya resep warisan leluhur agar kami cepat punya momongan. Aku membuka lembar demi lembar laporan itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Di sana tertulis jelas dengan tinta hitam. Positif mengandung arsenik dosis rendah dan partikel silika tajam alias serbuk kaca halus. Pantas saja setiap kali habis minum jamu itu tenggorokanku rasanya perih dan lambungku seperti diaduk-aduk pakai parutan keju. Mas Bram bukan cuma ingin membunuhku. Dia ingin menyiksaku pelan-pelan dari dalam. Dia ingin aku mati kesakitan sambil berpikir kalau tubuhku sendiri yang mengkhianatiku. Jahat sekali, kan? Suara Dokter Prasetyo memecah keheningan. Beliau duduk di kursi samping ranjang, melipat tangannya di dada. Serbuk kaca itu, RAT. Kalau diminum terus-menerus, dia bakal melukai ususmu sedikit demi sedikit. Terjadi pendarahan dalam yang tidak kelihatan. Bikin kamu anemia berat dan gagal organ. Orang awam bakal mengira kamu kena santet atau penyakit langka. Bram itu biadab. Tapi harus saya akui, dia cukup cerdik dalam meracik dosa.
Aku menutup map itu kasar. Cerdik katanya. Tunggu saja sampai dia tahu kalau korban racikannya ini sudah selangkah lebih maju. Aku sudah curiga sejak 2 bulan lalu ketika melihat tanaman lidah mertua di pot dekat jendela kamar layu mendadak setelah aku diam-diam menyiramkan sisa jamu itu ke sana. Tanaman yang terkenal bandel dan susah mati saja bisa koit kena jamu Mas Bram, apalagi usus manusia. Sejak saat itu, setiap dia menyodorkan gelas maut itu, aku cuma berpura-pura meminumnya lalu membuangnya ke lubang wastafel atau pot bunga saat dia lengah. Simpan bukti itu baik-baik. Enduk. Itu tiket emasmu buat kirim dia ke Hotel Prodeo. Pesan Dokter Prasetyo sambil menepuk tanganku. Sekarang, pasang wajah lemasmu lagi. Suster bilang, suamimu tadi telepon marah-marah tanya kenapa jam besuk belum dibuka. Sepertinya dia sudah tidak sabar mau menagih warisan. Sementara itu, nun jauh di sana, di rumah joglo kebanggaanku, drama pagi hari sedang berlangsung. Lewat laporan pandangan mata dari Embok Marni via pesan singkat, aku tahu Mas Bram sedang kalang kabut. Dia bangun kesiangan dengan kepala pusing. Mungkin efek kebanyakan mimpi jadi orang kaya baru. Dengan hanya memakai celana pendek, dia mengobrak-abrik ruang kerja Bapak, tempat di mana brankas besi tua seberat 2 kuintal tersimpan di balik lukisan panen raya. Mas Bram tahu kode brankas itu. Tentu saja dia tahu. Karena akulah yang memberitahunya setahun lalu saat kami masih mesra-mesranya. Bodoh memang. Tapi dulu aku percaya kalau suami adalah belahan jiwa yang tidak mungkin menusuk dari belakang. Dengan jari gemetar penuh nafsu, dia memutar kombinasi angka itu. Tanggal pernikahan kami. Klik. Pintu besi tebal itu terbuka perlahan, menjanjikan tumpukan sertifikat tanah, surat saham pabrik, dan perhiasan emas batangan yang dia impikan. Tapi harapan memang seringkali tidak sesuai kenyataan. Apalagi harapan seorang penjahat. Saat pintu brankas terbuka lebar, yang menyambut Mas Bram hanyalah kegelapan yang hampa. Kosong melompong. Tidak ada sertifikat, tidak ada emas. Bahkan debu pun sepertinya enggan tinggal di situ. Hanya ada seekor cicak yang kaget karena tidurnya terganggu, menatap Mas Bram dengan tatapan yang seolah mengejek. Kasian deh lo. Suara teriakan Mas Bram menggema sampai ke dapur, membuat Embok Marni yang sedang mengulek sambal terlonjak kaget. Marni, Marni, kesini kamu. Teriaknya histeris seperti orang kesurupan. Embok Marni datang dengan langkah tenang yang dibuat lambat, membawa cobek batu di tangannya, seolah siap melemparnya kalau Mas Bram macam-macam. Ada apa, Tuan? Pagi-pagi kok sudah teriak-teriak. Nanti tetangga kira ada maling. Jangan pura-pura bodoh kamu, bentak Bram. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol keluar. Mana isi brankas ini? Siapa yang ambil? Kamu ya? Kamu pasti sekongkol sama maling kan? Dengan wajah polos tanpa dosa, Embok Marni melengos. Walah, Tuan ini nuduh sembarangan. Saya ini cuma pembantu. Mana tahu kode brankas. Lagian, kuncinya kan cuma Tuan sama Ibu yang tahu. Mungkin isinya sudah dijual Ibu buat bayar hutang judi Tuan bulan lalu? Maaf. Maksud saya buat biaya berobat. Skakmat. Wajah Bram berubah dari merah menjadi pucat pasi. Kata-kata, hutang judi, yang diucapkan Embok Marni dengan nada santai itu telak mengenai sasaran. Mas Bram memang hobi judi bola daring, dan dia pikir aku tidak tahu kalau uang belanja bulanan sering hilang, entah kemana. Embok Marni memang juara. Dia tahu persis tombol mana yang harus ditekan untuk membuat mental Mas Bram goyah. Bikinkan saya kopi. Sekarang. Jangan banyak omong. Perintah Bram akhirnya. Berusaha mengalihkan rasa malunya. Dia butuh kafein untuk menenangkan otak udangnya yang sedang panik. Baik, Tuan. Tapi gula pasir habis. Belum belanja bulanan karena uangnya belum dikasih Tuan. Adanya gula merah sisa bikin kolak tahun lalu. Mau? Tawar Embok Marni dengan nada mengejek yang sangat halus. Terserah. 10 menit kemudian, Bram duduk di teras belakang bersama Elsa yang baru bangun dengan wajah bantal dan rambut acak-acakan. Elsa terus merengek minta dibelikan tas baru hari ini. Tidak peduli kalau ATM berjalan, mereka sedang dalam masalah besar.
Bram menyeruput kopi hitam pekat yang disajikan Embok Marni dengan rakus, berharap bisa meredakan pusingnya. Puih! Bram menyemburkan kopi itu ke taman rumput. Rasanya bukan main, pahit, getir, dan ada rasa asin yang aneh. Marni, kopi apa ini? Rasanya kayak air comberan. Dari balik pintu dapur, Embok Marni menyahut setengah berteriak. Itu kopi spesial, Tuan. Kopi tubruk campur garam sedikit. Resep nenek moyang buat ngusir roh jahat. Siapa tahu nasib sial Tuan hilang habis minum itu. Aku tertawa terpingkal-pingkal di kamar rumah sakit membaca laporan Embok Marni. Kopi garam untuk mengusir roh jahat? Embok Marni benar-benar jenius. Roh jahatnya memang sedang duduk di teras rumahku sekarang, memegang cangkir kopi dengan wajah sepet. Bram membanting cangkir itu ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Elsa, ganti baju sekarang. Kita ke rumah sakit. Ratna pasti menyembunyikan sertifikat itu di suatu tempat. Atau mungkin dia titipkan ke notaris. Aku harus paksa dia tanda tangan surat kuasa hari ini juga, sebelum dia benar-benar mati. Kalau perlu, aku seret tangannya buat cap jempol. Mendengar rencana itu dari sadapan suara yang dikirimkan aplikasi mata-mata di ponsel Bram. Ya, aku juga memasang itu saat dia sedang mandi minggu lalu. Aku langsung mengubah posisi dudukku. Waktu bersantai sudah habis. Musuh akan segera datang menyerbu benteng pertahanan. Aku segera mengacak-acak rambutku agar terlihat kusut, menghapus bedak tipis yang kupakai, dan mengoleskan sedikit bayangan hitam di bawah mata dengan pensil alis agar terlihat makin cekung. Kutarik selimut sampai sebatas dada, mengatur posisi tangan agar terlihat lemas tak berdaya. Ayo datanglah, Mas. Bisikku pada pintu kamar yang tertutup. Bawa semua keserakahanmu ke sini. Aku sudah siapkan kejutan yang lebih pahit daripada kopi garam buatan Embok Marni. Di luar sana, mobil Bram mungkin sedang melaju kencang membelah jalanan Solo, membawa dua manusia tamak yang mengira mereka adalah pemburu. Mereka tidak sadar. Saat mereka melangkah masuk ke kamar ini nanti, merekalah yang sebenarnya sedang masuk ke dalam perangkap. Hari ketiga dari 5 hari terakhirku, dan permainan ini semakin menyenangkan. Pintu kamar rawat inapku didorong kasar hingga membentur tembok, seolah-olah yang datang adalah penagih hutang yang kehabisan kesabaran, bukan suami yang mau menjenguk istri. Mas Bram masuk dengan napas memburu seperti banteng yang baru saja dikejar matador. Keringat dingin sebesar biji jagung terlihat jelas membasahi pelipisnya. Di belakangnya, Elsa mengekor sambil menutup hidung dengan sapu tangan sutra. Wajahnya terlihat jijik seakan-akan udara di kamarku ini mengandung racun mematikan. Padahal racun yang sesungguhnya adalah perempuan itu sendiri. Bukannya membawa keranjang buah atau setidaknya bubur ayam untuk istri yang katanya sedang sekarat. Mas Bram justru menenteng sebuah map tebal berwarna merah menyala. Dia tidak peduli kalau aku sedang terpejam. Tangannya langsung mengguncang bahuku dengan kasar, memaksaku bangun dari tidur palsuku. Aktingku dimulai. Kubuka mata perlahan-lahan, menyipitkan pandangan seolah cahaya lampu ruangan terlalu menyilaukan bagi mataku yang rabun. Tanpa basa-basi menanyakan kabar atau sekadar pura-pura simpati, Mas Bram langsung membuka map itu dan menyodorkan setumpuk kertas ke pangkuanku. Kertas-kertas itu penuh dengan tulisan hukum yang rumit, tapi intinya jelas. Surat kuasa mutlak untuk memindahkan semua aset, tanah, pabrik, dan rekening bank atas namaku ke tangan Bramantio, suamiku yang tercinta ini. Dia benar-benar tidak mau buang waktu. Takut kalau aku mati mendadak sebelum hartanya berpindah tangan. Tanda tangan ini sekarang, Ratna. Perintahnya dengan suara yang berusaha ditekan agar tidak berteriak, tapi terdengar sangat mendesak. Ini cuma formalitas buat urus asuransi dan biaya rumah sakitmu. Kamu kan tahu, birokrasi rumah sakit itu ribet kalau yang urus bukan pemilik rekening langsung. Cepat tanda tangan biar kamu bisa istirahat tenang. Alasan macam apa itu? Biaya rumah sakit? Padahal aku punya asuransi kesehatan kelas 1 yang preminya selalu kubayar lunas setiap tahun. Dasar pembohong amatir. Dalam hati aku tertawa sinis. Tapi di luar aku memasang wajah bingung yang polos. Tanganku yang sengaja kubuat gemetar hebat terangkat pelan. Mencoba meraih pena mahal yang disodorkan Mas Bram. Jari-jariku kaku seperti kayu kering.
Pena itu baru saja menyentuh kulitku tapi langsung terjatuh menggelinding ke lantai. Mas Bram mendengus kesal. Suaranya seperti mesin motor tua yang mogok. Dia memungut pena itu lagi, menyelipkannya paksa ke sela-sela jariku, lalu menggenggam tanganku kuat-kuat untuk mengarahkan ujung pena ke kertas. Tapi aku tidak membiarkannya menang semudah itu. Aku melemaskan seluruh otot lenganku hingga tanganku lunglai seperti mie basah yang tidak bertenaga. Ah, susah sekali sih, umpat Mas Bram frustrasi. Urat di lehernya menonjol keluar saking emosinya. Tanganmu kenapa jadi lembek begini? Pegang penanya yang benar. Elsa yang berdiri di dekat pintu mulai tidak sabar. Dia menghentak-hentakkan kaki bersepatu hak tingginya ke lantai. Aduh mas, lama banget sih. Keburu dokternya datang nanti kita diusir. Pakai cara lain saja kenapa? Pakai cap jempol kan sah juga di mata hukum kalau orangnya sakit parah. Mata Mas Bram langsung berbinar mendengar ide licik dari selingkuhannya itu. Dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan bantalan tinta stempel kecil yang ternyata luar biasa persiapannya, sudah dia bawa dari rumah. Rupanya dia memang sudah merencanakan skenario cadangan kalau tanganku tidak bisa diajak kompromi. Benar-benar niat jahat yang totalitas. Tanpa meminta izin, Mas Bram menarik jempol kananku kasar, menekannya kuat-kuat ke bantalan tinta merah sampai ujung jariku terasa perih. Lalu dengan gerakan cepat dan penuh nafsu, dia menempelkan jempolku yang berlumuran tinta itu ke kolom tanda tangan di atas materai. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Dia melakukan hal yang sama pada semua dokumen penting itu. Napasnya terdengar lega setiap kali melihat cap jempol merah tercetak sempurna di atas kertas putih. Nah, begini kan enak. Serunya puas sambil meniup-niup tinta basah di kertas itu. Senyum lebar mengembang di wajahnya. Senyum kemenangan seorang maling yang berhasil membobol brankas tanpa alarm berbunyi. Sekarang kamu istirahat saja yang tenang ya, sayang. Urusan harta, maksudku urusan administrasi, biar mas yang pegang kendali. Kamu tidak usah mikir apa-apa lagi. Dia merapikan kertas-kertas itu, memasukkannya kembali ke dalam map dengan gerakan penuh kasih sayang. Jauh lebih sayang daripada caranya memperlakukan istrinya sendiri. Mas Bram merasa dia sudah memegang kunci dunia. Dia pikir dengan secari kertas bermaterai dan cap jempol istri yang sekarat, dia bisa melenggang kangkung ke bank dan notaris untuk menguasai kerajaan bisnisku. Aku hanya diam, membiarkan dia menikmati kemenangan semuanya. Mas Bram lupa satu hal krusial tentang hukum dan perbankan. Surat kuasa cap jempol dari orang yang sedang koma atau sakit keras itu rawan digugat. Apalagi jika tidak ada saksi notaris resmi di ruangan saat cap jempol dilakukan. Dan yang lebih penting lagi, dia tidak tahu kalau sertifikat tanah yang asli sudah kupindahkan ke brankas bank 2 minggu lalu. Dan surat yang dia bawa itu hanyalah surat kuasa untuk rekening operasional pabrik yang saldonya sudah kukosongkan kemarin sore. Ayo mas, kita pergi. Ajak Elsa sambil menarik lengan baju Bram. Aku sudah lapar. Kita makan siang di restoran Prancis yang baru buka itu ya? Sekalian rayakan kesuksesan hari ini. Bram mengangguk mantap, menepuk saku jasnya tempat map itu tersimpan aman. Ayo, kita pesan menu paling mahal. Ratna, aku pamit ya. Jangan lupa minum obat biar prosesnya cepat. Mereka berdua melenggang pergi meninggalkan kamar rawatku tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup, menyisakan bau parfum Elsa yang menyengat bercampur bau keringat panik Mas Bram. Aku menatap jempol kananku yang masih merah karena tinta. Tinta ini memang susah hilang, tapi noda dosa mereka tidak akan pernah bisa hilang seumur hidup. Beberapa detik kemudian, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Pak Haris, pengacara keluargaku. Bu Ratna, notifikasi dari bank masuk. Ada upaya akses paksa ke rekening prioritas ibu menggunakan surat kuasa bawah tangan. Tapi tenang saja, sesuai instruksi ibu, sistem bank otomatis menolaknya dan membekukan akses si pelaku. Pihak bank sudah mencatat ini sebagai aktivitas mencurigakan. Aku tersenyum lebar, meraih tisu basah di nakas untuk membersihkan sisa tinta di jempolku. Kasihan sekali Mas Bram. Dia baru saja cap jempol di atas kertas yang tidak lebih berharga daripada bungkus gorengan. Nanti siang, saat dia mencoba pamer kekayaan palsunya di depan kasir restoran Prancis itu,
dia akan mendapatkan kejutan yang jauh lebih memalukan daripada sekadar kartu ditolak. Perutku berbunyi lagi. Sepertinya energi pura-pura pingsan tadi cukup menguras tenaga. Aku memencet tombol panggil perawat. Saat suster masuk, aku akan minta menu makan siang ekstra. Soto ayam kampung dengan koya yang banyak. Merayakan kebodohan suami memang paling enak sambil makan enak. 3 hari lagi menuju garis akhir. Dan rasanya aku semakin menikmati permainan kucing-kucingan ini. Kalau ada satu hal yang lebih nikmat daripada menyantap soto ayam koya selundupan di siang bolong, itu adalah membayangkan wajah suamiku yang sebentar lagi akan berubah warna dari merah jambu menjadi hijau lumut karena menahan malu. Aku duduk santai di ranjang rumah sakit sambil memegang mangkuk soto yang masih mengepul. Sementara di pangkuanku, ponsel pintar terus bergetar tanpa henti. Bukan panggilan masuk, melainkan rentetan notifikasi dari aplikasi perbankan yang terhubung ke kartu kredit utamaku. Kartu Sakti, yang tadi pagi dibawa lari oleh Mas Bram dengan penuh percaya diri. Laporan pandangan mata digital ini jauh lebih seru daripada sinetron manapun. Getaran pertama muncul pukul 12 siang tepat. Percobaan transaksi sebesar 50 juta rupiah di butik tas mewah. Status: ditolak. Alasan: blokir keamanan. Aku hampir tersedak kuah soto saking senangnya. Bayangkan betapa malunya Mas Bram saat dia menyodorkan kartu hitam mengkilap itu di depan pelayan butik yang necis. Berharap bisa pamer kepada Elsa, tapi mesin itu malah memuntahkan struk penolakan. Dia pasti beralasan kalau chip kartunya rusak atau sinyal bank sedang gangguan. Dasar buaya darat. Padahal kartunya memang sudah kumatikan aksesnya sejak kemarin sore. Selang setengah jam kemudian, ponselku bergetar lagi. Kali ini lebih brutal. Mas Bram sepertinya tidak menyerah. Dia mencoba menggesek kartu itu di toko sepatu impor, toko perhiasan, bahkan di minimarket hanya untuk membeli rokok. Hasilnya nihil. 0 besar. Status tetap sama. Ditolak. Aku bisa membayangkan keringat dingin mulai membanjiri punggungnya, membasahi kemeja mahalnya yang sebenarnya kreditnya juga belum lunas itu. Dia pasti sedang panik setengah mati karena dompetnya sendiri kosong melompong. Sebab selama ini dia hidup 100% dari uang jajan yang kuberikan. Puncak komedi hari ini terjadi tepat saat jam makan siang. Bayangkan adegan ini. Sebuah restoran Prancis paling mahal di tengah kota, lampu kristal gantung yang berkilauan, pelayan berdasi kupu-kupu, dan 2 manusia sombong yang baru saja menghabiskan hidangan seharga gaji buruh pabrik selama setahun. Mereka memesan daging sapi wagyu, anggur mahal, dan hidangan penutup berlapis emas yang rasanya mungkin biasa saja tapi harganya selangit. Mas Bram duduk bersandar kekenyangan, merasa seperti raja minyak yang baru memenangkan tender. Padahal dia tidak tahu kalau kerajaannya sudah runtuh sejak 1 jam yang lalu. Rasa percaya diri Mas Bram runtuh seketika saat pelayan datang membawa tagihan. Dengan gaya sok bos, dia melempar kartu kreditku ke nampan tagihan tanpa melihat total harganya. 5 menit berlalu, pelayan itu kembali dengan wajah tidak enak hati sambil berbisik sopan namun tegas. "Maaf Bapak, kartunya tidak bisa digunakan. Mesin kami menolak. Katanya ada laporan kehilangan dari pemilik asli." Wajah Elsa yang tadinya berseri-seri penuh cinta dan kenyang makan enak, mendadak berubah masam seperti susu basi. Dia pasti mulai sadar kalau pangeran kuda putih yang dia banggakan ternyata cuma naik kuda lumping yang catnya sudah luntur. Mas Bram pasti kelabakan, merogoh saku celana dan jasnya mencari kartu lain, kartu debit pribadinya. Tapi sayang 1000 sayang. Kartu debit Mas Bram itu saldonya menyedihkan. Paling cuma cukup buat beli nasi kucing di angkringan. Selama ini aku yang selalu mengisi saldo rekeningnya. Dan sejak vonis dokter itu keluar, keran dana itu sudah putus total. Mau tidak mau, drama itu berakhir dengan Elsa yang harus membuka dompetnya sendiri. Wanita yang niatnya mau mengeruk harta itu justru harus menanggung biaya makan siang mereka berdua. Aku yakin saat ini Elsa sedang menggerutu dalam hati, memaki-maki Mas Bram yang cuma bisa janji manis tapi dompet tipis. Ini adalah retakan pertama dalam hubungan terlarang mereka. Cinta karena harta akan hilang saat uangnya tidak ada. Semudah menghapus tulisan kapur di papan tulis. Tawaku pecah di ruang rawat inap sampai-sampai suster jaga melongo ke dalam karena takut pasiennya kesurupan atau kejang-kejang. "Tidak apa-apa, Sus.
Saya cuma lagi nonton video lucu. Elaku sambil menyeka air mata yang keluar karena kebanyakan tertawa. Suster itu pergi dengan wajah bingung. Mungkin heran melihat orang yang divonis mati 5 hari lagi bisa tertawa sebahagia ini. Ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan masuk dari Pak Haris, pengacara setiaku. Bu Ratna. Target baru saja menelepon kantor saya dengan nada marah-marah. Dia bertanya kenapa surat kuasa cap jempol tadi pagi ditolak oleh pihak bank. Saya jawab saja kalau cap jempol orang sakit harus ada penetapan pengadilan dan saksi notaris di tempat. Dia banting teleponnya. Bu. Rasakan itu, Mas. Dia pikir dunia hukum itu semudah main monopoli. Dia pikir dengan menekan jempol istri yang sedang teler obat, dia bisa menguasai dunia. Dia lupa kalau aku ini anak pedagang batik ulet yang sudah kenyang makan asam garam dunia bisnis. Bapak mengajarkanku untuk selalu selangkah lebih maju dari lawan. Dan Mas Bram bahkan belum sadar kalau dia sedang melawan arus. Soto di mangkuku sudah habis tandas. Tapi rasa puas di hatiku masih meluap-luap. Hari keempat besok adalah hari yang krusial. Mas Bram pasti akan pulang ke rumah dengan emosi memuncak. Menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Dia akan mencari kambing hitam, dan sasaran empuknya pasti Embok Marni atau barang-barang di rumah. Tapi aku tidak khawatir, karena jebakan di rumah Joglo sudah terpasang rapi. Aku merebahkan diri kembali di kasur, menatap langit-langit dengan senyum yang tidak bisa hilang. 5 hari ini terasa seperti liburan paling menyenangkan, meskipun aku harus pura-pura sakit. Mas Bram, uang tidak ada, kartu diblokir. Selingkuhan mulai ilfil, dan besok penagih hutang judimu yang selama ini diam-diam kubayar cicilannya akan mulai bergerak karena sudah jatuh tempo. Selamat menikmati neraka duniawi buatanmu sendiri, suamiku. Aku akan tidur siang sebentar, mengumpulkan tenaga untuk mendengarkan laporan kehancuranmu selanjutnya. Mimpi indah ya, Mas, mumpung kasur di rumah masih empuk sebelum disita. Suasana di rumah Joglo sore ini pasti lebih panas daripada aspal jalanan Solo di siang bolong. Padahal matahari sudah condong ke barat. Lewat layar ponsel yang menyiarkan rekaman kamera pengawas di ruang tengah, aku melihat Mas Bram pulang dengan wajah kusut, persis seperti pakaian kotor yang lupa disetrika seminggu. Dia menendang pintu depan hingga terbuka kasar, lalu melempar jas mahalnya ke sembarang arah. Di belakangnya, Elsa berjalan menghentak-hentak. Mulutnya tidak berhenti komat-kamit mengomel soal uang jutaan rupiah miliknya yang terpaksa melayang untuk membayar tagihan makan siang tadi. Kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang kartumu limitnya tak terbatas. Kok malah aku yang harus bayar? Teriak Elsa melengking. Suaranya membuat burung perkutut kesayangan bapak di sangkar teras mungkin stres mendadak. Itu uang tabunganku buat beli perawatan kulit. Mas, ganti pokoknya. Ganti sekarang. Mas Bram mengacak-acak rambutnya frustrasi. Dia menjatuhkan diri ke sofa dengan kasar. Diam dulu, Elsa. Kepalaku mau pecah ini. Pasti ada kesalahan sistem di bank. Si Ratna itu tidak mungkin memblokir kartunya. Dia kan lagi koma, lagi sekarat. Besok, begitu dia mati, aku akan urus semuanya. Uangmu ku ganti 10 kali lipat. Janji manis lagi. Mas Bram memang punya bakat terpendam jadi politisi gagal. Janjinya selangit tapi buktinya nol besar. Aku tertawa kecil sambil mengunyah buah apel yang dikupaskan suster. Sabar ya, Mas. Kejutan hari ini belum selesai. Masih ada hidangan penutup yang jauh lebih pedas daripada sambal bawang. Belum sempat pantat Mas Bram nyaman menyentuh sofa. Terdengar suara deru motor yang bising dari arah depan rumah. Bukan cuma satu. Tapi ada 3 atau 4 motor yang digeber kencang-kencang seolah sengaja ingin memecahkan gendang telinga tetangga. Suara klakson bersahutan, diikuti gedoran keras di pagar besi yang membuat jantung siapapun pasti copot. Bramantio, keluar lu! Teriak suara bariton yang berat dan serak dari luar pagar. Bayar hutang jangan sembunyi kayak tikus. Katanya orang kaya, masa bayar hutang judi bola saja nunggak seminggu. Wajah Mas Bram yang tadinya merah karena marah, kini berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Dia melompat dari sofa seperti orang yang diduduki paku panas. Matanya liar mencari tempat bersembunyi. Ya,
Itu adalah para penagih hutang dari bandar judi daring tempat Mas Bram biasa main. Selama ini, surat tagihan dan ancaman mereka selalu sampai ke tanganku lebih dulu, dan akulah yang diam-diam membereskannya demi menjaga nama baik keluarga. Tapi sejak aku masuk rumah sakit, aku membiarkan tagihan itu menumpuk. Biar Mas Bram merasakan sendiri akibat dari hobi mahalnya itu. Mas, siapa itu? Kok teriak-teriak nagih hutang? Tanya Elsa panik. Dia mundur menjauh dari jendela. Kamu punya hutang judi? Gila kamu ya? Jangan berisik. Desis Bram sambil menempelkan telunjuk di bibir. Tubuhnya gemetar hebat. Marni, jangan buka pagar. Bilang aku tidak ada di rumah. Bilang aku lagi di luar kota. Embok Marni muncul dari arah dapur dengan wajah tenang yang luar biasa menyebalkan bagi Mas Bram. Dia berjalan santai menuju pintu depan, seolah-olah tidak mendengar teriakan Mas Bram. Waduh, Tuan, pagar depan kan kuncinya rusak sejak bulan lalu. Tuan sendiri yang bilang tidak usah diperbaiki dulu karena mahal. Jadi ya pagarnya tidak dikunci. Bram melotot horor. Apa? Kunci pintunya. Kunci pintu utamanya cepat. Terlambat. Suara langkah kaki berat sepatu bot sudah terdengar menginjak lantai teras. Pintu depan yang tadi ditendang Bram hingga terbuka lebar, kini menampilkan sosok 3 pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam dan wajah yang tidak ramah sama sekali. Mereka masuk ke ruang tamu tanpa permisi, membawa aura intimidasi yang membuat ruangan luas itu terasa sempit seketika. Mas Bram menciut di balik sofa. Nyalinya yang tadi besar saat membentak-bentakku di rumah sakit kini lenyap tak berbekas. Dia seperti kerupuk yang kena air, lempem total. Salah satu pria itu melihat Bram yang mencoba menyembunyikan tubuhnya yang tinggi besar di balik bantal sofa. Pria itu tertawa mengejek, tawa yang kering dan menakutkan. Ada bos Bram. Ngapain main peta umpet? Bos? Kita bukan mau ngajak main, kita mau jemput uang, kata pria itu sambil menepuk-nepuk tongkat kayu ke telapak tangannya. Sudah jatuh tempo. Bos, bunganya sudah mekar, baunya harum sekali buat kita, tapi busuk buat situ. Sabar, Bang, gagap Bram. Dia berdiri dengan lutut gemetar. Istri saya lagi sakit keras. Besok? Iya, besok dia meninggal. Warisannya cair besok. Saya janji saya lunasi semuanya besok. Bang, sumpah demi Tuhan. Aku menepuk jidat di kamar rawat. Masih saja dia menjual nama istrinya yang sekarat ini. Benar-benar suami durhaka. Bahkan di depan preman pun dia tidak punya harga diri, menjadikan kematianku sebagai jaminan hutang. Si penagih hutang meludah sembarangan ke lantai tegel bersih yang baru dipel embok Marni. Gua nggak peduli bini lu mau mati besok atau tahun depan. Urusan gua sama lu, bukan sama bini lu. Lu yang main. Lu yang bayar. Sekarang. Elsa yang berdiri di pojok ruangan menjerit ketakutan saat salah satu preman itu menatapnya tajam. Saya nggak ikut-ikutan. Saya cuma tamu. Saya nggak kenal dia. Teriak Elsa spontan, mengkhianati cinta sejatinya dalam sekejap mata demi menyelamatkan diri sendiri. Bram menoleh tak percaya pada Elsa. Tatapannya penuh luka. Seolah baru sadar kalau dia sedang memacari ular berbisa. Oke, kalau nggak ada uang sekarang, kita ambil barang. Putus pimpinan penagih hutang itu. Dia memberi kode pada anak buahnya. Tanpa ragu, mereka mulai mengangkat televisi layar datar besar yang baru dibeli Bram bulan lalu. Pakai uangku, tentu saja. Mereka juga menyambar jam tangan mahal yang tergeletak di meja dan beberapa hiasan kristal. Jangan, itu barang mahal. Jangan diambil, teriak Bram histeris, mencoba menahan tangan preman itu, tapi dia langsung didorong hingga jatuh terduduk di lantai. Ini cuma bunga, bos. Besok kita balik lagi buat ambil pokoknya. Kalau besok nggak lunas, bukan barang yang kita bawa, tapi jari lu. Ancam preman itu dingin sebelum melenggang pergi membawa jarahan mereka. Suara motor menderu pergi, meninggalkan keheningan yang menyedihkan di ruang tamu joglo. Bram duduk bersimpuh di lantai, menatap ruang tamu yang berantakan dengan tatapan kosong. Televisi hilang, harga diri hilang,
Dan di depannya, Elsa menatapnya dengan pandangan jijik yang tidak ditutupi lagi. "Kamu penipu, Mas," desis Elsa tajam. "Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Ternyata cuma penjudi bangkrut yang dikejar rentenir. Aku pulang. Jangan hubungi aku lagi sampai kamu punya uang beneran, bukan uang hayalan." Elsa menyambar tas tangannya dan berlari keluar rumah, meninggalkan Bram sendirian dalam kehancuran. Ah, ralat, tidak sendirian. Ada Mbok Marni yang berdiri di ambang pintu dapur, memegang sapu lidi dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. "Tuan mau dibuatkan kopi garam lagi? Biar roh jahatnya pergi," tawar Mbok Marni polos. Bram tidak menjawab. Dia hanya menunduk dan menjambak rambutnya sendiri. Mungkin ingin menangis tapi air matanya sudah habis untuk sandiwara tadi pagi. Aku mematikan layar ponsel dengan perasaan puas yang meluap-luap. Hari keempat ditutup dengan sempurna. Rumahku mungkin sedikit berantakan dan kehilangan televisi. Tapi itu harga yang murah untuk melihat rontoknya kesombongan seorang Bramantio. Besok adalah hari kelima. Hari kematianku. Dan aku sudah tidak sabar untuk bangkit dari kubur dan memberikan kejutan terakhir yang akan membuat Mas Bram berharap dia ditelan bumi saja. Istirahatlah, Mas. Simpan tenagamu. Karena besok, pertunjukan utamanya baru akan dimulai. Matahari terbit di hari kelima dengan sinar yang begitu terik. Seakan alam semesta sedang menyalakan lampu sorot besar untuk panggung sandiwara terakhir ini. Hari ini adalah hari keramat menurut ramalan Dr. Prasetyo. Hari di mana nyawaku seharusnya melayang meninggalkan raga. Tentu saja, bagi Mas Bram, hari ini adalah hari kemerdekaan nasional pribadinya. Hari di mana dia resmi menjadi duda kaya raya yang bebas dari omelan istri dan tagihan hutang. Setidaknya itulah yang ada di kepala botak separuhnya itu. Sejak subuh, aku sudah berkemas. Bukan berkemas menuju alam baka, melainkan berkemas untuk meninggalkan rumah sakit yang membosankan ini. Dibantu oleh Dr. Prasetyo dan beberapa perawat yang sudah kami ajak sekongkol, aku keluar lewat pintu belakang, menghindari lobi utama. Kamar rawat inap nomor 303 itu kini kosong melompong. Spraynya diganti baru, licin dan rapi tanpa ada satupun kerutan. Bau obat-obatan sudah disemprot dengan pengharum ruangan aroma jeruk nipis. Seolah-olah, Ratna si pasien Sekara tidak pernah ada di sana. Sekitar pukul 8 pagi, Mas Bram muncul di koridor rumah sakit. Penampilannya sungguh totalitas tanpa batas. Dia mengenakan kemeja hitam lengan panjang, celana bahan hitam, dan kacamata hitam, persis seperti aktor film yang sedang syuting adegan pemakaman. Wajahnya ditekuk sedemikian rupa agar terlihat sendu. Langkah kakinya diseret pelan seolah beban hidupnya berat sekali. Padahal aku yakin, di balik kacamata hitam itu, matanya sedang berbinar-binar membayangkan surat asuransi jiwa yang cair. Dia mendorong pintu kamar rawatku perlahan. Mungkin sudah menyiapkan air mata buaya untuk disemburkan di depan jasadku. Tapi, drama itu batal tayang. Mas Bram terpaku di ambang pintu. Mulutnya menganga lebar melihat ranjang yang kosong. Dia masuk ke dalam, memeriksa kamar mandi, membuka lemari, bahkan menengok ke kolong tempat tidur. Neil. Istrinya hilang di telan bumi. Seorang perawat senior yang kebetulan lewat, dan sudah kuberi uang lelah untuk akting sedikit, berhenti di depan pintu. Dengan wajah datar tanpa ekspresi, perawat itu memberitahu Mas Bram bahwa pasien bernama Ibu Ratna sudah tidak ada di kamar itu sejak subuh tadi. "Ibu sudah pulang, Pak," katanya singkat, padat, dan penuh makna ganda. Bagi orang normal, kata "pulang" mungkin berarti sembuh dan kembali ke rumah. Tapi bagi otak Mas Bram yang sudah terkontaminasi harapan jahat, pulang, artinya, berpulang ke rahmatullah. Dia tidak bertanya lagi, tidak mengecek ke kamar jenazah, dan tidak meminta surat keterangan kematian. Dia langsung menyimpulkan kalau aku sudah jadi mayat dan mungkin jenazahku sudah dibawa urus oleh pihak keluarga atau yayasan kematian. Senyum lebar merekah di bibirnya yang kering. "Akhirnya," serunya pelan sambil mengepalkan tangan ke udara. Tanpa membuang waktu sedetik pun untuk berbela-sungkawa, dia berbalik badan dan berlari kecil menuju parkiran. Tujuannya bukan rumah duka, bukan tempat pemakaman, tapi kembali ke rumah joglo.
Kenapa terburu-buru pulang? Karena semalam, saat dia sedang stres dikejar penagih hutang, dia teringat sesuatu. Dia ingat kalau Mbok Marni selalu melarang siapapun mendekati pot tanaman kuping gajah raksasa di pojok taman belakang. Mbok Marni selalu bilang kalau tanah di pot itu keramat. Mas Bram, dengan logika pencurinya, yakin 100% kalau di dalam tanah pot itulah aku menyembunyikan emas batangan atau perhiasan warisan ibu yang hilang dari brankas. Aku memantau pergerakan mobilnya lewat GPS yang terpasang di ponselnya. Dia mengebut seperti orang kesetanan, menerobos lampu merah, menyalip angkutan umum, demi segera sampai ke rumah untuk menggali harta karun itu. Lucu sekali. Dia pikir dia bajak laut yang sedang mencari peti harta. Padahal dia cuma tikus yang masuk perangkap. Sesampainya di rumah, Mas Bram tidak masuk lewat pintu depan. Dia langsung berlari ke taman belakang, mengabaikan kondisi rumah yang masih berantakan sisa jarahan preman kemarin. Dia menyambar skop kecil yang tergeletak di dekat keran air, lalu mulai menggali tanah di pot kuping gajah itu dengan membabi buta. Kemeja hitam, berduka. Nya kini kotor terkena cipratan tanah basah. Keringat membanjiri wajahnya. Napasnya memburu rakus. Pasti di sini, pasti di sini. Gumamnya seperti mantra. Tanaman hias mahal kesayangan ibu itu dia cabut paksa dan dia lempar ke rumput tanpa perasaan. Dia terus menggali. Semakin dalam, semakin gila. Tiba-tiba, tak. Ujung sekop membentur benda keras. Mata Mas Bram melotot. Jantungnya berdegup kencang. Dia melempar skopnya dan mulai menggali dengan tangan kosong. Tidak peduli kuku-kukunya kotor dan patah. Dia menarik keluar sebuah kotak kaleng biskuit karatan yang cukup berat. Ini dia. Emas. Berlian. Teriaknya girang. Dia mencium tutup kaleng karatan itu dengan penuh nafsu. Dengan tangan gemetar, dia mencongkel tutup kaleng itu menggunakan kunci mobilnya. Tutup kaleng terbuka. Wajah Mas Bram yang tadinya cerah ceria mendadak berubah menjadi abu-abu. Matanya mengerjap-ngerjap tak percaya. Mulutnya membuka menutup seperti ikan mas koki kehabisan air. Di dalam kaleng itu tidak ada kilauan emas, tidak ada berlian, tidak ada sertifikat tanah. Yang ada di situ hanyalah tumpukan kertas tagihan hutang judi daring atas namanya yang sudah dicetak rapi, surat peringatan dari pengadilan agama tentang gugatan cerai yang belum dikirim, dan sebuah foto polaroid lama. Foto kami berdua saat menikah dulu, tapi bagian wajahnya sudah kubakar dengan api rokok, menyisakan lubang hitam di kepalanya. Dan di paling atas tumpukan sampah kertas itu, ada secari kertas putih dengan tulisan tanganku yang rapi dan tegas. Mas, emasnya tidak ada di sini. Yang ada cuma dosa-dosamu. Selamat menikmati warisan yang sesungguhnya. Mas Bram meraung marah. Dia melempar kaleng itu ke dinding pagar hingga isinya berhamburan kemana-mana. Kertas-kertas tagihan itu beterbangan tertiup angin, menari-nari mengejeknya, seolah alam semesta sedang menertawakan kebodohannya. Dia jatuh terduduk di atas tanah, lemas, kotor, dan putus asa. Dia baru sadar, selama 5 hari ini dia bukan sedang menunggu kematianku, tapi sedang berjalan menuju kematiannya sendiri. Dan di saat dia sedang meratapi nasibnya di kubangan lumpur itu, sebuah klakson mobil mewah terdengar dari depan gerbang rumah. Mobil sedan hitam mengkilap berhenti di sana. Aku menurunkan kaca jendela mobil perlahan. Dari balik kacamata hitam, aku menatap sosok menyedihkan di taman belakang itu. Sudah waktunya sang mayat menampakkan diri untuk menutup tirai pertunjukan ini dengan sempurna. Ayo mas, bangun. Tamu agungmu sudah datang. Kalau ada pemandangan yang lebih menyedihkan daripada kucing kecebur got, itu adalah melihat suamiku sendiri duduk bersimpuh di tengah taman dengan baju mahal yang penuh lumpur dan wajah belepotan tanah. Mas Bram menatap mobil sedan hitam yang baru saja parkir di depan gerbang itu dengan mata melotot, seolah-olah dia sedang melihat malaikat maut datang menjemput nyawanya, yang padahal cuma aku, istrinya yang cantik jelita. Pintu penumpang mobil terbuka perlahan, dan suasana mendadak hening. Bahkan angin pun sepertinya takut untuk berhembus. Kaki kananku menapak turun ke aspal, mengenakan sandal selop bertumit tinggi yang mengkilap, bukan kapas pembungkus jenazah. Lalu, tubuhku keluar sepenuhnya dari dalam mobil, berdiri tegak menantang matahari pagi.
Aku tidak mengenakan kain kafan putih seperti harapan Mas Bram, melainkan kebaya hitam beledu yang anggun dipadu dengan kain batik motif parang rusak, motif para ksatria yang pantang menyerah. Rambutku yang kemarin kusut Masai ala pasien sekarat, kini sudah disanggul rapi dengan hiasan tusuk konde emas. Hantu! Setan alas! Mas Bram menjerit histeris sambil merangkak mundur. Kakinya menendang-nendang udara kosong. Wajahnya pucat pasi, lebih putih daripada tembok rumah sakit yang baru ditinggalkannya. Dia benar-benar mengira arwah penasaran istrinya datang untuk menuntut balas karena kuburannya digali-gali. Aku berjalan santai memasuki halaman rumah, melewati gerbang yang engselnya sudah agak miring gara-gara ulah penagih hutang kemarin. Di belakangku, Pak Haris, pengacara senior kepercayaan Bapak, berjalan tegap membawa tas kerja kulit yang terlihat berat. 2 orang petugas keamanan berseragam safari juga ikut mengawal, membuat Mas Bram semakin kencing di celana saking takutnya. Siang, Mas Bram. Sedang berkebun ya? Rajin sekali. Sapaku ramah, tapi nadanya sedingin es batu di kutub utara. Sayang sekali bunganya dicabuti semua. Padahal itu kuping gajah kesukaan ibu lo. Harganya mahal, bisa buat bayar cicilan panci yang menunggak itu. Mendengar suaraku yang menapak bumi dan melihat bayanganku yang jatuh di tanah, otak Mas Bram mulai memproses kenyataan. Dia berhenti merangkak. Matanya mengerjap-ngerjap bingung. Erate, Ratna? Kamu masih hidup. Suaranya serak dan gemetar, terdengar sangat kecewa. Alhamdulillah, masih, Mas. Segar bugar. Malah, dokter bilang organ tubuhku ajaib. Bisa sembuh sendiri dalam semalam. Hebat kan? Jawabku sambil tersenyum manis. Senyum yang kutahu sangat ingin dia robek dari wajahku. Mas Bram berusaha bangkit berdiri, tapi kakinya lemas seperti jeli. Dia berpegangan pada sisa-sisa pagar tanaman yang sudah rusak. Tapi kata dokter umurmu tinggal 5 hari. Hari ini hari kelima. Harusnya kamu sudah mati. Kamu pasti bohong. Kamu pasti cuma halusinasi. Yang bohong itu bukan aku, Mas. Yang bohong itu harapanmu sendiri. Potongku tajam. Aku melangkah mendekat, tapi berhenti di jarak 2 meter karena bau badan Mas Bram benar-benar perpaduan antara keringat ketakutan, tanah basah, dan dosa yang menumpuk. Aku mengibas-ngibaskan tangan di depan hidung, membuat gestur jijik yang tidak kututup-tutupi. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Kamu pikir aku tidak tahu kalau jamu pahit yang kamu paksa minum tiap malam itu isinya racun tikus dan serbuk kaca? Mata Mas Bram membelalak lebar. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Rahasianya terbongkar. Topeng suami penyayang yang dia pakai selama ini retak 1000. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu selingkuh sama perempuan norak bernama Elsa itu di rumahku sendiri? Lanjutku, setiap kalimat adalah tamparan keras bagi egonya. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu mau jual rumah ini buat foya-foya di Eropa? Mas, mimpi kok ketinggian. Jatuhnya sakit kan? Dari arah teras belakang, Embok Marni muncul membawa nampan berisi segelas air putih dingin. Dia berjalan melewati Mas Bram begitu saja seolah-olah tuannya itu tidak ada. Lalu menyodorkan gelas itu padaku dengan hormat. Minum dulu, Nyonya Ratu. Pasti haus habis marahin orang gila. Aku menerima gelas itu dan meminumnya sedikit. Segar sekali. Terima kasih, Embok. Tolong ambilkan selang air dong. Siram itu makhluk kotor di taman. Takutnya nanti bawa penyakit buat tanaman lain. Mas Bram yang merasa dipermainkan, tiba-tiba emosinya meledak. Rasa takutnya berganti dengan kemarahan orang yang kalah telak. Dia menerjang ke arahku dengan tangan terkepal. Wajahnya merah padam penuh amarah. Dasar istri durhaka. Penipu. Kau menjebakku ya? Tapi belum sempat dia menyentuh ujung selendangku. 2 petugas keamanan di belakangku langsung bergerak cepat. Mereka memiting tangan Mas Bram ke belakang dan menekan tubuhnya hingga wajahnya mencium tanah lagi. Lepaskan. Lepaskan aku. Ini rumahku. Aku suaminya. Teriak Bram meronta-ronta persis seperti ayam yang mau disembelih. Pak Haris maju ke depan, membetulkan letak kacamatanya, lalu membuka map yang dia bawa.
Dengan suara bariton yang tenang dan berwibawa, dia membacakan mantra pengusir setan yang sesungguhnya. Saudara Bramantio, per hari ini, klien saya Ibu Ratna telah mengajukan gugatan cerai dan pencabutan hak atas harta bersama karena adanya unsur pidana percobaan pembunuhan berencana. Selain itu, rumah ini adalah aset bawaan istri yang tercatat dalam perjanjian pranikah, yang artinya Anda tidak punya hak sepeser pun atas ubin yang Anda injak sekarang. Mas Bram terdiam, napasnya tersengal-sengal di tanah. Kata, pidana, dan percobaan pembunuhan, membuat nyalinya ciut kembali. Dia menatapku dari bawah. Kali ini tatapannya berubah. Bukan lagi marah, tapi memelas. Tatapan pengemis yang minta dikasihani. Erate. Nah, dengarkan aku dulu. Rintihnya dengan suara dibuat sesedih mungkin. Aku hilaf. Aku dipengaruhi Elsa. Perempuan itu yang jahat. Erate. Dia yang suruh aku racuni kamu. Sumpah. Aku aslinya sayang sama kamu. Jangan begini dong. Kita bicara baik-baik di dalam ya? Mas mandi dulu. Terus kita ngobrol. Aku tertawa renyah. Tawa yang benar-benar lepas dari hati. Sayang? Mas. Sayang itu kata kerja. Butuh bukti. Buktimu apa? Racun tikus? Surat hutang judi? Atau cap jempol istri yang lagi koma? Aku berjongkok sedikit. Menatap matanya lekat-lekat. Waktu mainmu sudah habis. Mas, 5 hari yang kamu tunggu-tunggu sudah selesai. Sekarang giliranku. Dan asal kamu tahu, aku tidak sebaik itu untuk memberi ampunan. Suara sirine mobil polisi terdengar melengking dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Wajah Mas Bram yang tadi memelas kini berubah menjadi horor murni. Dia tahu suara itu untuk siapa. Ratna. Jangan. Jangan lapor polisi. Aku suamimu. Tega kamu penjarakan suamimu sendiri. Loh, bukannya Mas Bram sendiri yang bilang kemarin. Akhirnya mati juga. Semua harta jadi milikku. Nah, anggap saja Ratna istri Mas Bram memang sudah mati. Yang ada di depanmu sekarang ini cuma seorang wanita asing yang rumahnya dimasuki maling. Mobil patroli polisi berhenti tepat di belakang mobilku. Beberapa petugas berseragam coklat turun dengan borgol di tangan. Permainan kucing-kucingan ini sudah mencapai babak akhir. Mas Bram bukan lagi pemburu. Dia sekarang adalah buruan. Dan aku, sang mayat hidup, akan duduk manis menonton drama penangkapan ini sambil menyesap teh manis buatan Embok Marni. Rasanya kemenangan tidak pernah manis ini. Bunyi besi beradu, klik. Saat borgol mengunci pergelangan tangan Mas Bram terdengar lebih merdu di telingaku daripada alunan musik keroncong kesukaan Bapak. Suamiku yang biasanya tampil necis dengan jam tangan mengkilap, kini harus puas memakai gelang besi gratisan dari negara. Dia berdiri terhuyung-huyung saat polisi menariknya bangkit dari tanah. Wajahnya belepotan lumpur bercampur air mata. Persis seperti anak kecil yang habis main bola saat hujan lalu dihukum ibunya tidak boleh masuk rumah. Bedanya, hukuman Mas Bram bukan dikurung di kamar mandi, tapi di balik jeruji besi penjara. Tapi pesta perpisahan ini rasanya kurang meriah kalau pemeran wanitanya belum hadir di panggung. Tepat saat polisi hendak menggiring Mas Bram ke mobil, terdengar suara jeritan melengking dari arah pagar samping rumah. 2 orang warga kampung, yang sepertinya gemas melihat drama ini, menyeret seorang wanita yang berusaha memanjat tembok pembatas. Siapa lagi kalau bukan Elsa? Rupanya tadi dia tidak benar-benar kabur, melainkan bersembunyi di balik semak-semak menunggu situasi aman untuk mengambil tas mahalnya yang tertinggal di ruang tamu. Lepaskan! Aku tidak salah. Aku cuma tamu. Teriak Elsa histeris saat digiring mendekat ke arah kami. Riasan wajahnya luntur oleh keringat. Bulu mata palsunya copot sebelah, membuat penampilannya jauh dari kata sosialita. Dia didudukan paksa di kursi taman, tepat di sebelah Mas Bram yang sudah lunglai. Pemandangan selanjutnya sungguh menggelikan hati. Pasangan yang kemarin sore masih saling panggil, sayang, dan cinta, sambil merencanakan liburan ke Eropa, kini berubah menjadi 2 ekor kucing garong yang saling cakar. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Bentak Elsa sambil menunjuk hidung Bram dengan telunjuknya yang gemetar. Kalau kamu tidak bohong soal hartamu,
Aku tidak akan mau ikut-ikutan rencana gila ini. Pak Polisi, tangkap dia saja. Dia otak pembunuhannya. Saya cuma diajak jalan-jalan. Mas Bram yang tidak terima disalahkan, mendadak punya tenaga untuk membalas. Matanya melotot nyaris keluar. Dasar wanita ular. Kamu yang paksa aku cepat-cepat kuasai harta Ratna. Kamu yang bilang hutangmu banyak. Kamu yang suruh aku racuni dia biar cepat mati. Pak Polisi, dia yang kasih ide pakai racun tikus itu. Bohong. Penipu. Matre. Parasit. Mereka saling meludah dan memaki, membuka aib masing-masing tanpa perlu diinterogasi. Pak Polisi yang bertugas sampai geleng-geleng kepala. Mungkin heran kok ada pasangan kriminal yang tidak kompak sama sekali. Aku hanya berdiri bersedekap sambil tersenyum miring, menikmati pertunjukan gratis ini. Ternyata cinta sejati mereka harganya cuma sebatas isi dompet dan sertifikat tanah. Begitu semua itu hilang, cintanya ikut menguap bersama angin. Pak Haris maju selangkah, memutus pertengkaran memalukan itu dengan menyerahkan sebuah bungkusan plastik bening kepada komandan polisi. Di dalam plastik itu terdapat botol kecil berisi sisa cairan jamu dan hasil laboratorium yang sudah dicap resmi. Ini barang buktinya, Pak Komandan, ujar Pak Haris tegas. Sisa racun yang diminumkan ke klien saya, lengkap dengan sidik jari saudara Bramantio di botolnya. Ditambah rekaman suara ancaman yang sudah kami serahkan tadi. Saya rasa ini sudah cukup untuk pasal pembunuhan berencana, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Mendengar pasal berlapis itu disebutkan, Mas Bram lemas seketika. Kakinya tidak kuat menopang tubuh, hingga dia jatuh berlutut lagi di rumput. Kali ini dia tidak memaki, tapi menatapku dengan pandangan memelas yang dibuat-buat. Air matanya mengalir deras, mencoba memancing simpati sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada di hatiku. Ratna. Dek Ratna. Panggilnya lirih, menggunakan panggilan sayang waktu kami pacaran dulu. Ingat tidak waktu kita bulan madu ke Bali? Ingat tidak janji suci kita di depan penghulu? Mas hilaf. Dek, Mas diguna-guna sama perempuan ini. Tolong cabut laporannya. Dek, Mas janji akan jadi suami yang baik. Mas mau cuci kakimu tiap hari. Mas mau jadi pembantumu seumur hidup. Tolong jangan penjarakan Mas. Aku menghela napas panjang, berjalan mendekat hingga ujung selopku menyentuh lututnya yang kotor. Kubungkukan badan sedikit, menatap mata lelaki yang pernah sangat kucintai itu. Sayangnya, tidak ada lagi rasa cinta di sana, bahkan rasa benci pun sudah hilang. Yang tersisa hanya rasa kasihan melihat betapa rendahnya harga diri seorang manusia karena keserakahan. Mas, ingat tidak apa yang Mas bisikan di telingaku 5 hari lalu di rumah sakit? Tanyaku pelan tapi menusuk. Mas bilang, akhirnya kau mati juga, Ratna. Nah, anggap saja doa Mas terkabul. Ratna istrimu yang dulu, yang bodoh dan penurut itu, sudah mati hari itu juga. Yang berdiri di depan Mas sekarang adalah Ratna pemilik pabrik batik yang tidak sudi memelihara benalu. Aku menegakkan tubuh kembali, lalu menoleh ke arah Embok Marni yang berdiri setia di sampingku. Embok, tolong ambilkan sampah yang tadi dibuang Mas Bram. Embok Marni dengan sigap memungut kaleng biskuit karatan yang tadi dilempar Bram. Dia menyerahkan kaleng itu ke tangan Bram yang terborgol. Bawa ini, Mas, kataku datar. Di penjara nanti mungkin Mas butuh teman bacaan. Siapa tahu tagihan-tagihan itu bisa dilunasi pakai doa. Polisi mulai menarik Mas Bram dan Elsa untuk berdiri. Elsa menangis meraung-raung memanggil ibunya. Sementara Mas Bram berjalan gontai dengan kepala tertunduk dalam. Bahunya merosot kalah. Tetangga-tetangga yang menonton di luar pagar mulai bersorak-sorai. Menyoraki mereka layaknya maling ayam yang tertangkap basah. Ada rasa puas yang menjalar di dada melihat keadilan akhirnya ditegakkan, bukan oleh palu hakim, tapi oleh karma yang dibayar tunai. Sebelum masuk ke dalam mobil patroli, Mas Bram sempat menoleh sekali lagi ke arahku. Tatapannya kosong, seolah dia baru sadar bahwa pintu rumah joglo yang megah ini sudah tertutup untuknya selamanya. Dia bukan lagi tuan rumah, bukan lagi suami, dan bukan lagi manusia bebas. Dah, Mas. Selamat menempuh hidup baru di sel ukuran 2 kali 3 meter.
Ucapku sambil melambaikan tangan pelan. Pintu mobil polisi ditutup berdebum. Sirine dinyalakan sebentar. Lalu iring-iringan mobil itu bergerak menjauh, membawa pergi dua masalah terbesar dalam hidupku. Debu jalanan beterbangan di belakang mobil mereka, lalu perlahan turun kembali ke tanah, seiring dengan turunnya beban berat yang selama ini menindih pundakku. Aku berbalik menatap rumah joglo tua ini. Masih kokoh, masih anggun, meski tamannya sedikit berantakan. Embok Marni tersenyum lebar padaku, memamerkan gigi gingsulnya. Sudah bersih, Nyonya. Hama tikusnya sudah dibuang, kata Embok Marni jenaka. Iya, Embok. Sekarang, ayo kita makan siang. Aku lapar sekali habis main drama seharian. Tolong masakan sayur lodeh ya, yang pedasnya nampol. Kita rayakan hari kemerdekaan ini. Babak drama menyedihkan itu sudah selesai. Tapi ceritaku belum berakhir. Masih ada satu bab lagi. Bab tentang membersihkan sisa-sisa kotoran dan memulai hidup baru yang benar-benar milikku sendiri. Asap tipis membumbung tinggi dari halaman belakang rumah joglo, menari-nari ditiup angin sore sebelum menghilang di udara, membawa serta sisa-sisa kenangan pahit yang selama ini menempel seperti daki. Aku berdiri di depan tong besi pembakaran sampah, menatap api yang melahap kemeja-kemeja mahal, jas-jas necis, dan dasi sutra milik Mas Bram. Rasanya sungguh melegakan, seperti memencet jerawat batu yang sudah matang di wajah. Sakit sedikit tapi setelah itu rasanya, plong, luar biasa. Embok Marni berdiri di sampingku sambil memegang karung goni berisi sepatu-sepatu kulit Mas Bram. Wajahnya terlihat sangat bersemangat, seolah-olah dia sedang mau ikut lomba balap karung Agustusan. Ini sepatunya dilempar sekalian tidak, Nyonya? Tanya Embok Marni antusias. Sayang sih sebenarnya, kulit asli. Tapi kalau ingat yang pakai kakinya bau dosa, mending dibakar saja ya biar tidak menular ke orang lain. Aku tertawa renyah. Bakar saja semua. Embok, jangan sisakan satu pun. Aku tidak mau ada barang di rumah ini yang mengingatkanku pada manusia itu. Kalau perlu, sikat gigi bekasnya juga kita bakar biar kumannya mati. 1 bulan telah berlalu sejak drama penangkapan yang menghebohkan kampung itu. Rumah joglo ini sekarang sedang bersolek. Tukang-tukang bangunan sibuk mengecat ulang dinding yang kusam, mengganti genteng yang bocor, dan menata ulang taman yang sempat hancur digali Mas Bram. Rencana Mas Bram untuk merobohkan rumah ini dan menggantinya dengan bangunan minimalis kotak sabun tentu saja batal total. Justru aku semakin mempercantik nuansa klasik rumah ini, membuatnya kembali gagah dan berwibawa seperti saat Bapak masih ada. Pak Haris datang berkunjung sore itu, membawa kabar yang sudah kutunggu-tunggu. Kami duduk di pendopo depan yang lantainya sudah mengkilap, ditemani pisang goreng panas buatan Embok Marni, yang kali ini tidak gosong, tentu saja. Sidang putusannya sudah keluar, Bu Ratna, kata Pak Haris sambil menyesap kopinya. Hakim tidak memberi ampun. Bramantio divonis 20 tahun penjara. Elsa kena 10 tahun karena terbukti membantu perencanaan. Dan yang paling memberatkan, mereka berdua malah saling serang di pengadilan, buka-bukaan aib sendiri. Hakim sampai geleng-geleng kepala. 20 tahun ya? Gumamku pelan. Lama juga. Waktu dia keluar nanti, dia sudah tua renta, ompong, dan tidak punya siapa-siapa. Ada cerita lucu dari sipir penjara, Bu. Tambah Pak Haris sambil terkekeh. Katanya Bram itu jadi bahan tertawaan di sel. Dia sering melamun sambil komat kamit minta kopi garam. Rupanya dia trauma berat sama kopi buatan Embok Marni. Teman-teman satu selnya mengira dia orang sakti yang sedang merapal mantra, padahal dia cuma stres. Aku dan Embok Marni tertawa bersama. Karma memang punya selera humor yang unik. Kopi garam pengusir roh jahat itu ternyata benar-benar ampuh. Saking ampuhnya sampai membekas di ingatan Mas Bram seumur hidup. Biarlah dia menikmati masa tuanya di sana, merenungi nasib sambil menghitung jeruji besi. Sementara aku di sini sibuk menghitung keuntungan pabrik batik yang melonjak naik. Ya, setelah Mas Bram pergi, bisnis batikku justru makin lancar. Ternyata selama ini, dialah tikus yang menggerogoti keuangan pabrik. Uang yang seharusnya untuk beli bahan baku sering dia tilep untuk judi. Sekarang,
Tanpa benalu itu, Batik Kencana kembali berjaya. Para karyawan menyambutku dengan sukacita saat aku kembali memimpin langsung. Tidak ada lagi Ratna yang sakit-sakitan dan penurut. Yang ada adalah Ratna Si, wanita besi, dari Solo. Julukan baru yang diberikan para pegawaiku. Matahari mulai terbenam, menyisakan semburat jingga di langit barat. Aku mengajak Embok Marni duduk santai di kursi goyang teras, menikmati angin sore. Sudah lama sekali kami tidak duduk berdua seperti ini tanpa rasa takut, tanpa ada yang memata-matai, dan tanpa ada racun di dalam minuman. Aku merogoh saku kebaya, mengeluarkan sebuah amplop putih tebal. Kuserahkan amplop itu ke tangan Embok Marni yang kasar dan keriput karena kerja keras. Ini apa, Nyonya? Jangan bilang ini surat pecat? Saya kan masaknya sudah enak, canda Embok Marni. Meski tangannya sedikit gemetar menerimanya. Buka saja, Embok. Embok Marni membuka amplop itu perlahan. Matanya membelalak lebar saat melihat isinya. Tiket perjalanan ibadah umrah lengkap dengan akomodasi bintang 5 untuk 2 orang. Nyonya, ini beneran. Suaranya bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Beneran, Embok. Itu hadiah kecil dari saya. Embok sudah menyelamatkan nyawa saya. Kalau Embok tidak kasih kode soal racun itu, kalau Embok tidak setia menemani saya pura-pura sakit, mungkin sekarang saya sudah di dalam tanah. Ajak anakmu yang di desa ya, Embok. Pergilah berdoa di tanah suci, doakan biar rumah ini selalu adem ayem. Tangis Embok Marni pecah. Dia memeluk kakiku sambil terisak-isak mengucapkan terima kasih. Aku ikut meneteskan air mata. Tapi ini air mata bahagia. Tidak ada lagi hierarki majikan dan pembantu di antara kami saat ini. Kami hanyalah 2 orang perempuan kuat yang berhasil melewati badai bersama-sama. Setelah Embok Marni tenang dan masuk ke dalam untuk sholat maghrib, aku tetap duduk di teras sendirian. Kutatap taman depan yang kini rapi. Pot kuping gajah yang dulu dihancurkan Mas Bram sudah diganti dengan pot baru. Tanamannya pun sudah kutanam ulang. Tunas-tunas baru mulai bermunculan, hijau dan segar. 5 hari. Dulu dokter memvonis hidupku tinggal 5 hari. Siapa sangka, 5 hari itu justru menjadi titik balik kehidupanku. 5 hari yang mengubahku dari istri naif menjadi wanita mandiri yang tak terkalahkan. Mas Bram memberiku racun, tapi Tuhan mengubahnya menjadi obat yang menyembuhkan kebutaanku akan cinta palsu. Aku mengangkat cangkir teh melatiku, bersulang pada bayanganku sendiri di kaca jendela. Teh ini manis, hangat, dan menenangkan. Tidak ada rasa logam, tidak ada serbuk kaca. Hanya ada rasa kebebasan yang murni. Hidupku bukan tersisa 5 hari lagi. Hidupku baru saja dimulai hari ini. Dan aku berjanji, lembaran baru ini akan kutulis dengan tinta emas, bukan dengan cap jempol darah ataupun air mata. Selamat tinggal, masa lalu. Selamat datang, Ratna yang baru.